Halo Scientist People, kali ini ada handphone dari Oppo yang terbaru dan baru aja rilis, yaitu Oppo Reno 6. Nah, untuk 6 bulan yang lalu kita udah unboxing dari Oppo Reno 5. Kemudian di bulan ke-3, Maret April itu dia keluar Oppo Reno 5 5G. Oppo Reno 5F. Jadi sekarang setelah 3 bulan dia keluar lagi dengan Oppo Reno 6. Nah, kira-kira ada bedanya nggak Oppo Reno 5 dengan Oppo Reno 6 ini? Nanti kita buka sama-sama, kita unboxing bareng-bareng, jadi biar teman-teman bisa ngerti bedanya di mana. Kita unboxing dulu ya. Tapi kalau dari di sini sih ya, untuk spek memorinya sama 8 GB. Dan untuk internalnya dia 128 GB. Kemudian untuk warna, dia ada 2 warna, ada Aurora Purple atau Purple Aurora, dan satunya lagi Stellar Black. Jadi nggak beda, tapi sepertinya untuk Auroranya ini dia warnanya lebih terang ketimbang yang Reno 5G. Tapi gimana nya kita buka aja, dan kebetulan ini adalah unitnya yang warnanya Aurora. Oke. Oppo. Untuk packagingnya masih sama seperti Oppo Reno 5 atau yang sebelumnya, dan boxnya ada tampilannya sama, eksklusif hitam. Nih box yang keren ketimbang box-boxnya handphone lain. Dan langsung kita buka. Ini kayaknya ini sih soft case nya, kemudian ini manual book, kemudian dia pin. Kalau case nya sih kayak gini, sama seperti yang kemarin. Ini unitnya. Dalam unitnya ada kabel charger, dia masih belum C2C, masih Type C biasa. Kemudian ada handsfree nya. Udah jarang ya handphone dengan 6 jutaan masih dapat handsfree. Dan ini yang paling keren, dia chargernya dia udah support sampai 65 VOC atau VOC. Tapi kebetulan untuk handphone ini dia masih support sampai 50 watt. Tapi itu udah lebih dari cukup. Ini unitnya. Oke, kalau dari unitnya kita langsung baca aja nih selling point-nya. Dia ada bokeh, flare, portrait. Ini sama dengan Reno 5. Kemudian AI highlight video, ultra night video plus live HDR. Portrait beautification video, 50 watt flash charge. Kemudian untuk layarnya dia udah 90 Hz refresh rate. Kemudian ada 64 megapiksel AI quad kamera. Ini yang ada di sini. Oke, kita buka aja langsung. Nah, untuk warnanya dia emang lebih muda atau lebih terang ya ketimbang dari yang Reno 5 sebelumnya. Kemudian untuk desain kameranya dia juga ada bedanya. Terus kalau kita cek, dia tombolnya masih sama. Terus untuk yang di bawah dia ada speaker, kemudian ada charger, dan dia masih ada jack 3.5. Jadi teman-teman, ini udah mulai jarang di handphone flagship, tapi di Reno 6 ini dia masih tetap dipertahankan. Untuk selfie kameranya juga masih sama, posisinya di ujung sebelah kiri atas. Untuk tombol volumenya di sebelah kiri sama. Kemudian untuk SIM tray-nya, coba kita buka ya SIM tray-nya. Kayaknya sama sih kayak yang Reno 5 sebelumnya. Itu 3 tray, 2 SIM card. Nah, 2 SIM card dan 1 micro SD slot. Untuk memori internalnya dia udah 128, dan memori internalnya
dia sudah di 8 GB. Tapi di Reno 6 ini untuk internalnya dia udah 8 plus 5 GB karena dia ada expansion untuk internal memorinya. Dia memakan dari memori internalnya. Nanti kita lihat ya. Oke, kita langsung nyalakan. Sambil nunggu nyalanya cepet sih, tapi kita cek dulu dia lebih doff. Jadi ketika kita nempel pegang handphone ini, itu dia tidak menimbulkan bercak atau fingerprint jejaknya ya. Jadi terlihat lebih bersih aja. Kalau di Reno 5F dia lebih glossy, jadi ketika kita pegang-pegang itu nimbulin bercak sidik jari di sini. Tapi kalau ini dia udah lebih keren sih, dengan desain yang finishing yang mid seperti ini, itu lebih kelihatan lebih bersih. Oke, untuk Reno 6 ini untuk prosesornya dia masih prosesor yang sama dari Oppo Reno 4. Entah kenapa kok prosesornya masih tetap pakai Qualcomm Snapdragon 720G. Mungkin karena di prosesor ini kayaknya masih terbukti handal, jadi dari pihak Oppo mungkin merasa bahwa itu nggak perlu diganti atau belum tergantikan, karena memang untuk main game, untuk kinerja yang lumayan berat, itu Snapdragon 720G ini udah lumayan banget untuk bisa mengatasinya. Kemudian untuk Android versionnya dia udah Android 11.1. Kemudian untuk OS-nya dia udah pakai ColorOS version 11. Nah, untuk ColorOS sendiri dia masih tetap pakai ColorOS yang sama dari punyanya Oppo sendiri. Itu sudah kita terangin dari yang kemarin-kemarin, dan sepertinya juga masih sama, masih belum ada yang fitur-fitur baru lagi. Untuk baterai dia masih di 4300 mAh, jadi masih sama juga dari baterai Oppo Reno 5 yang sebelumnya. Nah, yang membedakan nih, desain kameranya dia terlihat lebih jelas, lebih garis-garisnya dia lebih lebih jelas lah ketimbang yang sebelumnya. Kemudian kameranya, kamera utama, ultra wide, kamera potret, dan kamera makronya. Untuk kameranya sendiri kamera utamanya udah 64 megapiksel, kamera ultrawide-nya dia di 8 megapiksel, kemudian kamera potretnya di 2 megapiksel dan kamera makronya di 2 megapiksel, dan untuk kamera selfie-nya dia udah 44 megapiksel. Langsung aja kita cek fitur utama dari handphone Oppo, yaitu kameranya, karena di kameranya ini udah banyak peningkatan dari kamera Reno 5 yang sebelumnya. Jadi kalau misal kita bukan pengguna ya kita nggak tahu nih bedanya apa, tapi yang paling signifikan itu adalah fitur bokeh flare portrait. Jadi dia lebih detail lagi, lebih presisi lagi untuk bokehnya. Jadi semakin terlihat natural. Jadi seperti kita pakai kamera profesional yang bokehnya itu terlihat. Untuk fungsi-fungsi kameranya sendiri masih sama, portrait mode, kemudian dia ada AI color portrait, bokeh flare portrait yang udah kita jelasin di sebelum-sebelumnya, yaitu ketika kita foto kemudian background kita ada lampu atau cahaya, dia akan lebih ngebias atau ngeblur lagi sehingga lebih kelihatan lebih dramatis lagi. Untuk filter-filternya masih sama di foto. Kemudian dia ada AI beautification, jadi yang mukanya bisa lebih diperhalus. Untuk video sendiri dia ada fungsi ultra steady. Tapi di fungsi ultra steady ini, dia kalau kita tanpa menggunakan ultra steady pun dia udah lebih steady ketimbang yang sebelumnya. Tapi apabila kita ngerasa bahwa itu masih kurang, itu masih ada fitur lagi namanya ultra steady. Jadi kalau kita pakai kamera ini dengan jalan, itu dia lebih smooth lagi. Tapi itu akan mengurangi resolusi dari
kamera itu sendiri dia akan turun di 1080. Untuk resolusi kameranya dia bisa sampai 4K. Dan perlu diingat untuk layarnya dia sudah 90 Hz. Untuk layar di refresh rate-nya. Tapi kalau ultra steady-nya kita matiin, dia akan kembali normal di 4K. Untuk fitur kameranya kira-kira dari segi bokeh flare-nya, kalau menurut saya sih kesimpulannya dia udah lebih natural daripada yang sebelumnya dan layak sih untuk kita pakai. Kemudian dan jangan lupa untuk Reno 6 ini dia udah dilengkapi dengan NFC. Jadi kalau kita mau isi e-tol atau flash e-money itu udah nggak perlu repot-repot lagi dengan Reno 6 ini. Jadi untuk harga dia di harga 5.199.000. Jadi menurut saya dengan harga yang lumayan terjangkau, handphone ini sangat layak untuk kita beli. Oke, Sensitive People, itu tadi kita udah unboxing dan review singkat soal Reno 6 ini. Kira-kira teman-teman kalau mau beli bisa langsung ke Tokopedia kita di Sentris di Tokopedia, atau nanti kita akan kasih linknya di bawah dengan harga yang sangat terjangkau dan udah kita bisa beli di atas tanggal 22 Juli. Dan untuk kalian jangan lupa untuk subscribe dan komen agar kita tetap ngerasa disupport oleh teman-teman dan channel kita juga akan tetap selalu jalan. Oke? Sentris People, your lifestyle provocator.